seperti kata Ustaz sering melanggar. Mudah-mudahan secepatnya dengan kegiatan kita untuk memakmurkan musola ini, ya, sehingga langgar kita, musola kita ini cepat jadi masjid. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha. Ya. Ngomong-ngomong Idul Adha itu tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Insyaallah. 10 Dzulhijjah. 9 tanggal? Iya. Bulan Masehinya 29. Nah, pasti 10 Dzulhijjah. Ya. Idul Adha. Identik bahwasanya bulan Dzulhijjah ini bulan yang agung, bulan yang besar. Bahkan Allah utamakan, disebut di dalam Al-Quran ada 4 bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bulan Dzulhijjah. Karena di sini di dalam bulan Dzulhijjah ini ada ibadah haji. Ya, ada manasik di Saudi Arabia sana, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Nah, dan juga ada satu ibadah yang besar, yaitu ibadah kurban, menyembelih binatang kurban. Nah, kalau dalam kitab itu bahwasanya binatang kurban itu disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Kenapa disebut dengan udhiyah atau Idul Adha? Karena dilaksanakannya penyembelihan itu di waktu duha. Bahkan ada ulama-ulama mazhab yang kalau binatang kurban itu disembelih pada malam hari tidak sah, harus dilaksanakan pada siang hari. Nah, masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengenai keutamaan kurban ini, menyembelih binatang kurban, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan langsung di dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami, Allah Subhanahu wa taala, ini adalah untuk ta'zim, untuk pengagungan bahwa Allah itu Maha Esa kok. Dalam Quran inna artinya itu kan kami gitu. Nah, ini adalah ulama nahwu dikatakan itu adalah mempunyai makna ta'zim, ya. Mempunyai makna ta'zim, pengagungan. Contoh kalau walaupun kita sendiri kadang-kadang mewakili dengan kami, nah seperti itu, kami nanti. Kami telah memberikan kepada engkau, yaitu Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar. Al-Kautsar ini ada nafsir yang mengatakan bahwasanya satu telaga, ya, telaga Al-Kautsar. Nanti di hari kiamat umatnya baginda Rasulullah SAW akan diberi minum dari pada telaga Kautsar ini. Dan ada nafsiri bahwasanya ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian li rabbika karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Binatang wanhar itu menyembelih binatang pada hari nahar, hari penyembelihan, yaitu 10 Dzulhijjah, dan hari Tasyrik 10 hari Dzulhijjah tanggal 10, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 dalam mazhab Syafi'i. 13 dalam mazhab Hanafi, mazhab yang lain cuma tanggal 12, sehingga nggak sah tanggal 13. Tapi untuk mazhab Syafi'i 3 hari Tasyrik, 11, 12, 13 masih dibolehkan sampai terbenamnya matahari batasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadilahnya menyembelih binatang kurban, bahwasanya ketika kita menyembelih dan ketika darah menetes darah binatang itu menetes, binatang sembelihan itu, maka waktu itu pun dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap bulu
ya, setiap bulu dari binatang kurban itu, maka itu akan ditimbang oleh Allah menjadi diganti dengan setiap bulu itu dihitung satu kebaikan. Siapa yang bisa menghitung bulu kambing itu? Masya Allah, itu nanti semua akan dijadikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari kiamat nanti itu binatang kurban akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan kukunya, tanduknya, ya, bulunya semua, dagingnya, dan akan ditimbang nanti juga di hari kiamat. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hukumnya apa? Kurban ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali, khususnya bagi orang yang mampu. Bagi yang mampu. Yang mampu dikatakan di sini adalah orang yang mempunyai kelebihan rezeki untuk memenuhi kebutuhan daripada keluarganya yang wajib dinafkahi juga, bukan hanya untuk ini, tapi keluarga yang wajib dinafkahinya. Sehingga hukum sunnah ada namanya sunnah kifayah. Jadi sunnah kifayah itu satu sunnah dilaksanakan satu orang sudah mencukupi untuk satu keluarga. Ini sunnah kifayah. Contoh, satu keluarga saya ada 6 orang, satu orang yang sudah korban dalam satu keluarga itu sudah menggugurkan sunnahnya untuk satu keluarga itu. Nah begitu. Makanya dalam hal syariatnya satu kambing itu untuk satu orang. Tetapi dalam segi pahala boleh kita bawa semua pahalanya itu bahwasanya kita untuk satu keluarga. Tetapi hitungannya untuk kurban satu ekor kambing untuk satu orang. Tidak boleh dicatatkan semua satu anggota keluarganya. Ketika disembelih diniatkan yang punya korban tadi, yang sahibul kurban, ya, sahibul udhiyah itu diniatkan untuk dibawa semua di keluarganya. Ya, niat pahalanya seperti itu. Satu ekor sapi untuk 7 orang. Nah, untuk 7 orang dalam syariatnya, dalam fikihnya cukup untuk 7 orang. Begitu disebut bulan boleh seperti itu, urunan atau satu keluarga, nah boleh. Tapi pahalanya boleh, ya Pak ya, boleh dihadiahkan. Nah, dihadiahkan pahala korbannya. Dan satu ekor kambing untuk satu orang, sapi untuk 7 orang tadi, dan 7 ekor kambing untuk 7 orang tadi itu lebih utama daripada satu ekor sapi untuk 7 orang yang dibagi tadi. Nah, 7 orang masing-masing satu kambing itu lebih utama. Nah, seperti itu. Tapi untuk satu sapi boleh, tapi utamanya lebih utama kambing, begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga namanya hukumnya sunnah ini ya. Jadi setiap satu orang boleh, satu keluarga diniatkan semua. Satu keluarga ini 7 orang. Nah, diniatkan semua. Satu sapinya 7 orang itu boleh seperti itu. Atau satu orang masing-masing dikorbankan korban untuk 7 ekor kambing ya. 7 orang, nah 1 ekor boleh seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kadang-kadang di masyarakat kita ada tempat ini untuk ibu saya yang sudah almarhumah meninggal. Ini korban nanti untuk ibu saya. Nah, terus bagaimana? Sebenarnya korban ini sunnah untuk orang yang masih hidup. Ya, untuk orang yang hidup. Sedangkan orang mati sudah tidak ada lagi. Tapi boleh kita yang korban, yang dicatat kita korban, tapi diniatkan, dihadiahkan bahannya untuk almarhumah. Bukan yang korban itu nanti disebut ketika menyembelih itu yang meninggal, kan? Tapi tetap yang punya uang itu Pak, yang punya uang. Nah, tapi pahalanya yang niat itu, yang niat korban, saya hadiahkan pahala korban saya ini untuk ibu saya almarhum misalkan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam korban ini, nah,
dibolehkan menyembelih pada hari nahar, yaitu pada 10 Dzulhijjah, dari setelah sholat Id. Sunnahnya pagi-pagi sholat Id, Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu agak mundur-mundur dikit nggak apa-apa. Nah, tapi untuk Idul Adha ini pagi-pagi. Sunnah balik cepat, habis itu sembelih kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keutamaan kurban ini hendaknya kita utamakan walaupun itu sunnah, Pak. Walaupun itu sunnah, tapi tetap Rasulullah ngancam. Ya, dalam fikihnya sunnah muakkadah, sunnah kaifiyah tadi. Tapi Rasulullah juga mengatakan bahwasanya orang yang punya kelebihan harta, punya kemampuan untuk berkorban, tapi tidak mau berkorban, ya, maka kata Rasulullah, jangan dekati musola saya, tempat sholat saya jangan dekati. Maksudnya tidak diizinkan, kata Rasulullah, untuk bersama-sama sholat ini. Ini ancaman Rasulullah. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, korban ini adalah sunnah diadakan 1 tahun sekali. Kadang-kadang kalau kita baca kisah atau ada kisah-kisah yang kita lihat, Pak, ya, ada orang tua yang Masya Allah dari segi kehidupan ekonomi, tapi ternyata dengan kesungguhan kita, nah, Masya Allah, dengan kesungguhannya dia mampu untuk menyembelih binatang korban. Sebenarnya dalam hal korban ini mau atau enggak gitu aja. Niat apa enggak, azam kuat apa enggak, ya begitu. Kita hari ini, Pak, kalau contoh ya, 1 bulan ya, kalau kita mau korban sekarang anggaplah 3 juta, Pak, 3 juta. Nah, kalau kita bagi rata-rata per bulan anggaplah 300.000 supaya enak itu. 300.000 10 bulan selesai. Ya kan? 300.000 Pak. Kalau kita hitung per harinya berapa? 10.000. Kalau Pak Sunadi ini uang angin aja. Ya kan? Dengan Allah Subhanahu wa taala, 10.000 kalau beli es boba, berapa kali sedot aja habis. Ya kan? 10.000 belikan gorengan. Berapa sekarang gorengan itu 5.003, ya Pak ya. 1 kali makan habis 10.000 per hari. Uang jajan anak kita berapa untuk uang jajannya anak kita? Masya Allah. Apalagi yang mohon maaf rokok. 1 hari 1 bungkus rokok nggak mati 15.000, ya Pak ya. Tapi kadang-kadang kita ya begitu, karena memang dalam hal ibadah yang besar pahalanya, pasti syaitan itu nggak mau. Pasti berat itu rasanya. Padahal kalau beli, mohon maaf, beli rokok entengnya aja, nggak ada berani minjam. Begini deh. Kadang-kadang biasanya kita begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perbandingan saja, perbandingan. Kalau kita hari ini nggak punya rumah, susah. Nggak punya kendaraan, susah. Sehingga bagaimana otak kita ini berpikir, bagaimana caranya ini saya punya kendaraan? Akhirnya apa? Kumpulkan uang, cari DP. Ya, datang ke dealer, kasih DP, nyicil. Per bulannya 700.000, per bulannya 1 juta, sampai 2 tahun, 3 tahun. Bahkan ada yang kredit mobil itu sampai 4 tahun, 1 bulan 3 juta, bisa Pak. Nah gitu. Tapi ketika ditawarin korban, berapa? 3 juta. 3 juta ya, kayaknya besar betul nih 3 juta. Padahal kalau kita 300.000 per bulan, Pak, kalau kita belikan uang 300.000 itu makanan, habis jadi kotoran saja. Kalau kita belikan barang elektronik, akan jadi rongsokan suatu saat, 1-2 tahun, Pak. Kalau kita belikan kendaraan bermotor, pasti suatu saat pasti akan jadi rongsokan juga ini. Tetapi kalau kita belikan, niatkan untuk korban, inilah hakiki harta kita, kendaraan kita di akhiratnya Allah tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah menjadi rongsokan. Masya Allah. Kan gitu lah. Masalahnya kita mau atau tidak. Kalau mau, insya Allah ada. Nah, ini untuk semangat kita bisa berkorban, Pak. Di dunia ini, Pak, nggak ada. Dunia ini memang tempatnya susah-susah, ya kan? Untuk berkorban, ya kan? Orang nggak kerja aja susah, ya kan? Capek. Orang duduk-duduk aja lo capek, baring-baring lo capek, ya kan? Begitu. Memang dunia ini tempat
Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang di sini mari sama-sama berazam kalau tahun ini belum, insyaallah niat sekarang ini dalam hati, niat betul-betul, ya Allah insyaallah mudah-mudahan murahkan rezeki saya tahun depan, niat kurban. Di sini sudah berapa ekor Pak Ustaz? 2 ekor Ustaz. 2 ekor sapi. Alhamdulillah, musola aja 2 ekor. Luar biasa. Di tempat saya itu baru 4. Padahal masih besar ya, baru 4. Itu pun sudah keluar itu. Masya Allah, di sini 2, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penyembelihan binatang korban disunnahkan, ya, kalau tidak ada kemampuan sunnah sembelih sendiri. Kita sembelih kambing sendiri korban buat sendiri kita. Boleh diwakilkan. Ya. Begitu juga sapi. Nah, di antara jamaah yang urunan itu atau 1 ekor sendiri mau menyembelih sendiri itu lebih utama. Tapi boleh diwakilkan. Nah, kalau sudah diwakilkan, maka diserahkan kepada orang yang diwakilkan. Pengurus masjid misalkan, panitia. Maka sahibul korban, orang yang korban itu diserahkan. Pak, saat ini kami bertuju menyerahkan dengan korban ini dikelolanya di musola ini misalkan gitu ya. Nah, gitu. Pengurus juga gimana ini Pak? Karena orang yang berkorban dibolehkan, ya, bahkan disunnahkan. Kalau dia nggak mau ngambil, disunnahkan walaupun 1 suapan daging itu, karena itu daging yang berkah. Tapi juga dibatasi bahwasanya orang korban, sahibul korban itu, kalau tidak salah itu dia 1/3, ya kan? Tidak boleh lebih daripada 1/3 bagian korban itu diambil. Jadi 1/3 itu kalau 7 orang, kalau dagingnya misalkan 90 kilo, ya, 90 kilo, maka sahibul korban itu tidak boleh lebih dari 30 kilo diambil, 1/3, ya. Nah, ya musyawarahnya mungkin 3 kilo, ya kan? 21 kilo, ya. Cukup itu sudah. Dan ini diniatkan boleh disedekahkan, terutama untuk fakir miskin yang ada di situ, dan juga dihadiahkan, dihadiah. Maka bukan zakat fitrah, jadi boleh dibagi rata. Maksudnya orang kaya pun dibagi, tidak masalah, orang kaya. Dengan asbab itu, siapa tahu tahun depan dia bisa lebih banyak lagi orang yang ikut korban. Dan ini amanah bagi panitia. Terus ada yang bertanya, bagaimana kalau di situ ada non-muslim? Ya, non-muslim. Nah, boleh dikasih dengan hadiah tadi, boleh. Kata Buya Yahya, di situ bisa diterusin ya, boleh untuk non-muslim pun boleh. Ini hadiah tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini yang menjadi kita tadi yang disampaikan Ustaz Rahmat tadi, panitia ini harus hati-hati, amanah, betul-betul, jangan asal ngambil, ini segalanya harus dirembukkan, dimusyawarahkan dengan sahibul korban. Kalaupun nanti ada yang minta kikil ya, kaki minta, jadi minta halal dengan yang korban itu musyawarah, gimana kakinya, gimana ininya, dimusyawarahkan sahibul korban. Dan insyaallah berkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pernak-pernik korban ini yang terjadi di lapangan kadang-kadang ya seperti itulah kehidupan masyarakat kita. Macam-macam Pak ya. Macam-macam. Kadang-kadang niat kita mau, tapi ternyata di situ di lapangan. Dan itu artinya itu sudah di luar kemampuan kita. Banyak kejadian-kejadian yang begini dan seterusnya. Udah, kita maunya sesempurna mungkin, seamanah-amanah mungkin, ya. Dan kita hanya berusaha, sisanya serahkan sama Allah Ta'ala. Mudah insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Isya jam berapa? 30 Ya. menit. Jangan lewat 20 menit lagi Ustaz.
20 menit lagi. Iya, masih panjang berarti. Nah, maka untuk supaya kita aktif, maka boleh kita berdiskusi ada waktu 15 menit ini, supaya enak juga. Saya ada bahan juga. Gitu. Silakan Bapak, mungkin ada, kalau saya bisa jawab, insya Allah saya bantu jawab. Kalau memang enggak, nanti ada Ustaz Rahmat yang selesaikan, insya Allah. Saya mau tanya, Oke. itu